105,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang DP Mania, apa kabar siang hari ini? Mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Nah DP Mania, senang sekali siang ini saya kedatangan tamu-tamu spesial di acara Go Bandara pastinya. Dan 1 jam ke depan bersama Haryono Show DP Mania. Hari ini hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Dan seperti biasa 1 kali 60 menit atau 1 jam bersama kita DP Mania di acara Haryono Show, yaitu acara talkshow spesial menarik bersama Profesor Dr. Haryono Suyono yang pastinya bersama narasumbernya yang asik-asik, yang keren-keren DP Mania. Dan sebelum ngobrol-ngobrol nih, saya Hendra bersama Prof juga narasumbernya yang sudah hadir, yang istimewa banget DP Mania. Prof, saya boleh mantun ya Prof? Aduh, seperti biasa kan kalau sebelum take off atau landing di pesawat ada pantun juga ya. Iya. Tapi orang Jakarta mestinya bukan pantun. Apa tuh? Mestinya agak model Jakarta. Kalau pantun itu kan orang Minang. Melayu ya gitu ya. Oke, kalau palang pintu ada pantunnya juga tuh Prof. Kalau di seni budaya Betawi tuh Palang pintu ya. Palang pintu menjemput pengantin pria dan wanita. Baik DP Mania, dan pastinya saya mau mantun dulu nih. Lelah kaki mendaki bukit, nah anting-anting bagaikan lebah. Walau rezeki terlihat sedikit, yang penting kita mendapat berkah. Nah, terus ada lagi nih Prof. Ada katak dalam gua. Ngapain tuh kataknya ya? Rumah kecil dari bata. Kerja keras dan berdoa, insya Allah tercapai cita-cita. Nah, amin. Satu lagi terakhir. Nah, ke Tanjung Pinang, Tanjung Pura. Pantainya indah dekat bandara. Hati senang, jiwa gembira, senang rasanya kita bersua. Haryono Show di Go Bandara. Hari ini istimewa. Istimewa, iya kita Prof. Go International. Betul, Go Kita International. ada tamu Ibu An Man ya. Iya, Ibu Man dari negeri Belanda. iya. Dan tamu istimewa kita Ibu Yuli dari Bekasi. Iya, dari Babelan ya. Ibu Sabto Isminarti, Ketua Kelompok Anggrek KCB ya Bu ya. Iya. Dan DP Mania yang kesempatan hari ini bisa langsung mendengarkan via streaming nih Prof. Ya, di www.103.4fm.com. Mudah-mudahan lain kali pakai Zoom ya. Pakai Zoom ya. Biar bisa lebih luas lagi begitu. Betul. Terus sekarang juga kita di live IG ya 103.4 FM. Terus yang mendengarkan via streaming tadi, sekarang langsung kita di live IG. Yang sudah gabung di Facebook banyak nih Prof. Share ulang di YouTube di ya. YouTube. Nah, itu di 103.4 FM. Jadi yang bisa melihat langsung siaran ulang kita nih langsung di channel YouTube-nya, di like, dikomentarin, di share ya, dibagikan ke komunitas yang lain biar semuanya berkembang, dan jangan lupa notifikasinya disentuh biar dapat konten-konten terbaru dari kita. Kalau pakai Zoom itu bisa lebih dari 1.500 penonton, Bisa karena langsung bisa Ya. di share gitu ya. Iya, bahkan kali pertemuan kita yang pertama, Prof udah langsung nge-share aja tuh di sosmed ya Prof ya. Saya lihat ya, Pak Hari juga lihat ya. Wah, ternyata duluan Prof nih kayaknya nih. Gak lama kita juga ikut. Nah, baik DP Mania, kita bersama kita 1 jam ke depan, berarti ada 4 sesi nih bersama kita 4 ya sesi Prof ya, ya. silakan. Iya. Dan saya akan menyapa dulu nih buat narasumbernya di edisi hari ini. Temanya adalah Prof, pemberdayaan keluarga miskin Prof. Betul. Iya. Jadi mungkin bisa dengan Bu Yuli dulu, Iya. kemudian Bu Aan, Bu Man ya. Bu Man. Jadi Ibu Sabto Yuli Isminarti atau Ibu Yuli yang biasa kita kenal, dan kita juga kru Radio DFM berkunjung langsung waktu itu ke Babelan, ke tempatnya Ibu ya. Pernah ya? Pernah. Malah pulangnya dikasih oleh-oleh Prof, itu sirup pidada ya Bu ya. Saya belum dikirim sama Belum Bu dikirim. Yuli itu ya. Bu, Prof belum dikirim nih. Nanti dikirim, dipaketin ya Bu ya. Itu sirupnya enak banget. Aduh. baik Saya ya. sekarang nggak bisa ke Bu Yuli karena naik perahu itu nggak berani. Wah, iya bener. Apa naik helikopter aja? Naik helikopter ya. Turun langsung di tempatnya Bu Yuli ya. Baik, juga ada panggilnya Madam Catherine. Ya, Madam. Oke. Madam.
Madam ini Kalau saya panggil first name ya, first name Man. 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 Program Understanding Manager. Yes. Wah, nanti di translate nih DP Mania. Ada di sini nih running text-nya. Yang nonton channel YouTube ada running text-nya ya, Bro. Nanti diartikan sama Madam Man itu you are coming to Jakarta on the sponsors of special organization in the Netherlands. Yes. Ya, disponsori suatu organisasi Iya. di negeri Belanda. Jadi, how long will you stay? With Julie, a week, Hmm. and I have another project in Bandung next week. Oh, from Jakarta you go to Bandung. Yes. Dari Bandung ke rumahnya Bu Dari Yuli. Jakarta ke Bandung, ya. Mhm. Jadi cukup lama ya. You may become Indonesian then. Mm-hmm. Bisa menjadi orang Indonesia. Bisa, apalagi kalau sudah ketemu sama Bu Yuli, ya kan? Berarti semalam nginep di rumah Bu Yuli ya? Sudah 5 hari. Oh, udah 5 hari. You have been here for 5 days now. No, 7, I think. Seven. Yes. Oh, Seven. 7 days, 7 hari. Oh, 7 hari. Bu Yulinya lupa ternyata udah 7 day. Betah ya di sana, betah ya? You like the food and things like that by Bu Yuli? Yes, she's taking very good care of me. Oh, suka no complaint. makanannya. No Suka complaint. makanannya, masakannya Bu Yuli, dan Bu Yuli care banget gitu ya, Prof ya. Wah. Madam, 1 minggu kita cuman seharian dong kemarin ke sana ya, kru Radio DFM ke tempatnya Bu Yuli. Rasanya kurang ya seharian ya. Baik, DP Mania. Prof, sebelum nanti kita bincang-bincang dengan Bu Yuli, juga Madam, ya, saya mau review sedikit nih, Prof. Karena kan tema kita adalah pemberdayaan keluarga miskin ya, Prof ya. Betul. Jadi seperti apa pemberdayaan untuk keluarga miskin agar berdaya ya, Prof? Ya. Seperti yang selama ini giat dilakukan oleh kedua perempuan nih, narasumber yang istimewa yang hadir di kesempatan hari ini di studio. Nah, Prof, ini bicara mengenai pemberdayaan keluarga miskin. Ini saya melihat catatan mengenai persentasenya nih, Prof, penduduk miskin yang ada di Indonesia ya, Prof ya, di mana BPJS, Badan Pusat Statistik, ini mencatat pada September 2022 ini sebesar 9,57%. Terus meningkatnya 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun di 0,14 persen poin terhadap September 2021. Nah, jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang. Ini meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun kembali di 0,14 juta orang terhadap September 2021. Jadi, Prof, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50%. Naik menjadi 7,53% pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29%, naik menjadi 12,36% pada September 2022. Nah, Prof, ini naik turun masih kayaknya. Betul. Iya, Prof ya. Sesungguhnya Iya. ukuran miskin dari Badan Pusat Statistik Iya. itu ukuran yang sederhana. Iya, Prof. Kemiskinan yang sebenarnya Iya, hampir mencapai sekitar 40% iya, dari betul. ukuran dunia. Iya, iya. Jadi kita hibur sedikit lah biar rakyatnya tidak terlalu berprihatin begitu. Iya, betul. Usaha kita membuat usaha-usaha pemberdayaan itu bukan dengan memberikan hadiah charity, Iya, iya. tapi melakukan usaha-usaha yang dilakukan seperti Bu Yuli itu, Betul. memberi pelatihan, Iya, iya. pelatihan agar mereka bisa hidup mandiri, Betul. mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang produktif, mengerjakan penjahitan, mengerjakan kegiatan-kegiatan bikin sirup dan sebagainya, lalu Iya. kemudian dijual, Iya. sehingga bisa mandiri. Jadi harapan-harapan seperti Bu Yuli itu kita lakukan dulu bersama dengan sekitar 400 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Betul. dan kita undang untuk cerita pada di radio. Betul. Sehingga keluarga-keluarga miskin itu menjadi pekerja-pekerja yang aktif di desanya. Betul, dan jadi agar berdaya ya Prof Agar ya. berdaya, jadi tidak lalu kita berikan semacam hadiah uang atau dalam istilah Bu Maan ini is a charity approach. It's not a charity approach, but rather is empowerment approach. Iya. Nah, saya mau ke Bu Yuli nih. Nah, Ibu kan Ibu Sabto Yuli Isminiarti, yang lebih akrab lagi dipanggil Bu Yuli. Bu Yuli ini semangatnya tinggi ya Prof ya. Bu Yuli ini memimpin Atakwa Industri Unit Usaha Konveksi Anggrek KCB ya Bu ya. Karya cacat berkreasi di wilayah Babelan, Bekasi Utara, Jawa Barat. Nah, Bu Yuli, seperti apa usaha konveksi di mana semua pekerjaannya penyandang disabilitas? Dan yang menarik nih Bu Yuli ini punya harapan usaha yang dirintis mampu memberdayakan mereka yang kaum disabilitas. Nah, selama ini akses kaum disabilitas kan sangat terbatas sehingga menyulitkan mereka untuk mandiri. Gimana nih Bu? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di radio DFM Ya, Mania dan semuanya. terima kasih kepada Bapak saya tercinta Profesor Dr. Haryono Suyono. Hari ini hari yang sangat luar biasa dan saya selalu didampingi oleh pembina kami yaitu Kiai Muda, dan sekarang didampingi sama istrinya langsung, dan Iya. alhamdulillah kedatangan kami ke sini tidak hanya sendiri, jadi kami juga didampingi oleh Ibu Men Catering. Kami dari Anggrek KCB itu memang memberdayakan khususnya untuk teman-teman penyandang cacat atau disabilitas atau difabel. Nah, tetapi kami tidak ingin membentuk kelompok sosial tersendiri. Jadi kami mempunyai program inklusi. Jadi gabungan antara orang normal dan orang-orang disabilitas atau difabel, atau bahasa Belandanya handicap ya, Men. Nah, begitu. Dan karena kebonekan kami, jadi kami asli dari Jawa Timur. Nah, bertemulah kami sama Madam Men Catering, dan sudah hampir 7 tahun kami bekerja sama bersama PUM Nederland, dan ini kali kunjungan kedua begitu. Jadi kunjungan pertama waktu saya di Jawa Timur begitu, dan ketika 7 tahun tidak pernah kontak begitu karena memang saya terbatas di bahasa Inggris, saya tidak bisa bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah 7 tahun saya akhirnya bisa ketemu lagi di bulan Juni ini. Kemarin waktu pandemi sudah mau datang, tapi karena pandemi jadi semuanya berubah. Terus bulan Maret mau datang karena cuaca kami sebenarnya di Babelan itu dibantu sama Pondok Pesantren Atakwa. Nah, terus karena ingin mengembangkan usaha dan ingin membantu tadi yang diajarkan Bapak kami tercinta Profesor Haryono Suyono, yaitu mengentas kemiskinan, saya memilih daerah-daerah yang kiranya penyandang cacat ini bisa bermanfaat. Nah, memilihlah saya di Kecamatan Muara Gembong, pesisir pantai utara Bekasi, begitu, dan mayoritas penduduknya nelayan pinggir, dan di sana banyak pengangguran, banyak remaja putus sekolah dengan kondisi yang radio DFM sudah ke sana, sudah tahu sendiri kondisinya seperti apa. Tidak ada sinyal, no internet begitu. Nah, ini yang dirasakan Madam Men, jadi no internet begitu. Jadi ini yang sangat, tapi alhamdulillah selama 7 hari Men di sana, ini semua karena Allah, bukan karena kehebatan saya seorang Yuli, bukan, tetapi karena Allah semua. Dengan kondisi yang kepepet, Allah menolong saya dan Madam ini sama-sama tidak bisa bahasa, tapi kita bisa sama-sama berkomunikasi dan memberikan ilmunya, dan ini luar biasa banget. Awalnya saya dikasih tahu sama Bapak bahasa Tarsan dan Tarzan language. Iya. Bahasa tubuh. Iya, jadi akhirnya alhamdulillah Madam di sana juga bisa komunikasi dengan seluruh penjahit, berkomunikasi sama anak-anak cacat. Jadi alhamdulillah happy Mom.
Yes. Yes. Dan saya ketika sudah kebingungan menyediakan apa masakannya, saya lihat YouTube dan Mem tersenyum. Jadi intinya seorang penyandang cacat tidak pernah patah semangat dan ingin menunjukkan bahwa penyandang cacat itu mampu, dan di sana kami membuka lapangan pekerjaan di bidang konveksi, dan kebetulan Madam Men ini mengajarkan juga sama jurusannya konveksi. Jadi kita diajari standar yang kualitas bagus. Jadi produknya itu benar-benar caranya supaya bisa kuantitas dan kualitas terpenuhi. Seperti itu, karena alhamdulillah kita mempunyai beberapa pasar yang sudah jelas. Dan kemarin sudah komunikasi sama Madam Men. Saya fokus di 2 order yang terbesar, yaitu dari Pondok Pesantren At-Taqwa sendiri dan dari pengusaha kerudung begitu. Jadi satu harinya kita diminta minimal 1000 kerudung, 1000 men. Satu hari. Ya, satu hari. Nah, dan ini Mama mengajarkan langsung ke kita bagaimana cara menjahit dengan benar, dan dengan bahasa Tarsan kami alhamdulillah ilmunya masuk. Jadi semua bismillahirrahmanirrahim, dan alhamdulillah bersama warga masyarakat kita juga bisa menerima dan saling ini sama Men juga diterima baik di sana. Dan alhamdulillah saya bisa ada di sana, membangun di sana, salah satunya adalah bantuan dari Yayasan Damandiri begitu. Jadi Damandiri di sana, Yayasan Damandiri sudah membangun 2 lokasi produksi, dan insya Allah besok pagi diresmikan. Iya, selamat ya Bu ya. Iya. Bu, tadi Ibu pasarnya sudah ada nih dari pesantren At-Taqwa, malah satu hari itu 1000 sampai 1000 kerudung ya. Terus yang Ibu bina nih di kelompok Anggrek KCB ini berapa orang nih Bu? Yang dipekerjakan di kelompok Anggrek KCB yang Ibu bina sekarang? Kalau yang kita bina sekarang masih belum banyak. Jadi memang membina masyarakat itu tidak semudah membalik telapak tangan. Begitu, karena apa? Mereka sudah terbiasa tadi seperti Bapak bilang charity. Nah, itu tangan begini. Nah, itu mau dirubah itu tidak semudah membalik telapak tangan. Dan saya sebagai seorang penyandang cacat selalu menunjukkan ini loh yang cacat aja mampu. Jadi jumlah kami di sana itu ada kurang lebih 20-an itu bergabung inklusi. Jadi kan memang program kami 9 normal, 1 penyandang cacat. Begitu, dan kita terus bergulir seperti itu. Tetapi kalau Anggrek KCB sendiri sudah beberapa yang dibina, ada di Malang, ada di Pasuruan, ada di Bojonegoro, ada di beberapa daerah, karena memang kami memulainya di Jawa Timur. Seperti itu. Kalau di Bekasi sendiri itu yang cacat sekarang bertambah lagi, ada 10, yang 4 sudah datang, yang 6 masih proses perjalanan. Dan ini dari beberapa daerah di sekitar Bekasi dan Jawa Tengah, Jawa Barat. Iya, dan saya dapat bocoran Ibu, kalau nggak salah Ibu kerjasama dengan pesantren At-Taqwa ini, Yayasan At-Taqwa di wilayah Babelan Bekasi ini sudah memberikan manfaat kepada 3.000 ya Bu ya, 3.000 siswa ya. Iya. Ya, untuk mungkin ikut pelatihan ke Ibu, terus juga bisa berdaya gitu kan. Selain tadi detail banget sama Madam diberikan untuk pelatihannya ya Bu ya. Oh, kalau nggak salah bener ya Bu ya? 3.000 siswa. Santrinya, jadi kita melayani kayak kebutuhan seragam seperti itu. Tetapi kita belum mampu memenuhi semuanya karena SDM kita masih kurang ya. Jadi pekerja kita masih belum mampu melayani semua order, makanya saya terus mengembangkan membuka pelatihan gratis langsung bekerja begitu, dan itu khususnya untuk teman-teman penyandang cacat dan warga masyarakat yang membutuhkan agar bisa mengurangi angka pengangguran. Betul, mengurangi angka pengangguran, terus juga pemberdayaan juga harus cukup ya Prof ya. Sementara kan kita butuh alat nih Bu, mesin jahitnya, untuk neci, untuk ngobras gitu kan. Nah, di kelompok Anggrek KCB sendiri untuk peralatannya gimana? Apakah sudah mencukupi atau kurang? Alhamdulillah, kalau kurang mungkin nanti ada bantuan. Alhamdulillah dari pertama kita dibantu sama
Atakwa itu 5 mesin, itu untuk daya pikat. Iya, Alhamdulillah sekarang sudah menjadi 75 mesin jahit. Jadi kita otomatis. otomatis semua, dan kita dapat bantuan dari Kementerian Desa. Waktu itu Bapak masih menjabat Ketua Pembina Penasehat Menteri Desa, dan itu saya alhamdulillah bisa mendapatkan mesin, dan alhamdulillah bermanfaat sampai sekarang begitu, dan bertambah dari yang 5 menjadi 15 dan sekarang jadi 75. Dan alhamdulillah ini sebentar lagi kita juga dapat mesin dari Kementerian Pariwisata untuk semakin maju lagi. Jadi mesin-mesin yang tingkatnya lebih untuk memajukan industri konveksi atau garment begitu. Jadi alhamdulillah banyak dukungan. Iya, banyak dukungan. Nah, Prof, kalau kembali lagi kita ke tema kita nih, Prof, di Haryono Show, pemberdayaan keluarga miskin. Betul, Nah, betul. Gimana nih, Jadi Prof? sistem yang dikerjakan Bu Yuli itu ada yang dikerjakan di tempat bersama-sama, Iya, betul, ada iya. yang dikerjakan di rumah, Iya, Iya, betul. dan kemudian dikirim ke tempatnya Bu Yuli, Iya. lalu dijadikan satu konveksi yang besar. Mhm. Jadi bukan seluruhnya dikerjakan di satu Iya, tempat. Iya, kita iya, membuka plasma. Betul. Oh. Jadi kalau kita perluas nanti, perluasnya ada di lapangan. Jadi bahkan Bu Yuli menemukan sistem penggajian. Biasanya kalau bekerja itu honornya 1 bulan 1 kali. Itu lalu menimbulkan satu pinjaman. Iya, pinjaman. Dirubah oleh Bu Yuli. Honornya setiap hari. Setiap hari kita berikan. Sehingga tiap hari ada pendapatan dan bisa belanja langsung. Iya, jadi setiap hari ada produksi juga ya, Bu ya. Itu cara saya menemukan bagaimana cara mengentas kemiskinan, penduduk kampung yang terlilit hutang itu dengan cara itu tadi. Biasanya kalau digaji tiap Sabtu, nah mereka akan berhutang untuk biaya beras begitu, dan itu ketika kita berikan sehari-hari, nah ternyata itu agak mengurangi. Kan kalau berhutang misalnya kalau kontan kita beli harga 10.000, kalau berhutang kan bisa 10.500, 11.000. Nah, berarti kan lebih tinggi. Makanya dengan kita memberikan gaji langsung tiap sore, nah itu akan mengurangi tidak hutang, terus tidak ada penambahan hutang tadi yang awalnya harga 10.000 jadi 11 karena berhutang. Itu yang saya ilmu yang saya dapatkan secara tiba-tiba, bagaimana ketika saya terjun terjun ke masyarakat. Itu bisa disebut sistem gaji Yuli. Inovasi sistem gaji Bu Yuli gitu ya. Daripada dikasihnya asmin sekali ya, Prof ya. Malah pengeluarannya lebih besar tadi. Kalau berhutang kan bisa ada dilebihin dari 10.000, 10.500. Iya. Ada semacam bunganya. Iya. Terus pendapat Prof gimana nih, Prof, tadi sistem Bu Yuli yang kerjasamanya dengan tadi membuka plasma-plasma di lingkungan Babelan terutama ya? Itu dengan mudah karena bahannya diberikan oleh Bu Yuli, lalu kemudian diajari membuatnya, dan kemudian mesin jahitnya dipinjamkan. Jadi 75 mesin jahit tidak hanya disimpan, tapi ditaruh di rumah-rumah penduduk. Yang mereka yang siap mandiri, jadi kita bina awalnya semua di rumah. Tapi ketika mereka sudah siap mandiri dan bisa berkembang di daerah masing-masing, nah kita pinjamkan mesin, tetapi order tetap dari kita. Nah, tapi standar operasional produk semua dari kita. Makanya kemarin ketika Madam Men ngecek semua data, loh ini gimana? Saya jelaskan. Jadi data-data sudah dicek sama Madam Men, terus ketika itu melihat kenapa ini tidak bisa berjalan, SDM-nya belum bisa mengikuti kami begitu. Jadi masih banyak fakta ini membuktikan penyandang cacat masih dipandang sebelah mata. Jadi mereka tidak mau pemimpin-pemimpinnya itu orang cacat. Jadi ketika diajarin seolah-olah wah ini orang cacat kok yang ngajarin. Akhirnya semua itu sementara, bukan dihentikan. Sementara kita taruh, tapi kita memberikan contoh nyata dulu. Jadi kita membuka plasma dengan SOP-nya sementara kita simpan, dan kemarin dibuka kembali sama Madam Men. Akhirnya Madam Men punya solusi dengan itu, udah kita bikinkan gambar karena memang saya ilmunya pas-pasan. Nah, sama Madam digambarkan, drawing Mom. Yes. Nah, jadi digambarkan. Jadi semua yang tertulis di saya, standar operasional produk yang saya tulis pakai tulisan tangan yang sangat sederhana sama
Madam Man Catering itu digambarkan dan semua ukurannya detail sesuai apa yang saya tulis. Wah. Dan dan itu kita sebarkan ke penjahit dan kita tunjukkan ke plasma supaya apa, hasil produksi yang kita terima itu kualitasnya bisa sama. Itu jadi pendekatannya perlu ya Prof ya untuk warga. Standardized, ya. Ya, pendekatan Ibu tadi dengan kerja nyata gitu Iya. kan. Memang tadi ya dipandang sebelah mata, Iya. mereka tidak mau dipimpin sama Iya, disabel iya, gitu kan. iya. Tapi setelah Ibu membuktikan dengan kerja nyata, Iya. nah terus pengaruhnya gimana Bu? Jadi pengaruhnya ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tetap aja di mana-mana perjuangan Bapak pastikan kan Bapak ya kalau berjuang itu pasti butuh pengorbanan ya. Jadi intinya ada yang menerima, ada yang menolak, tetapi itu sudah hal biasa. Tetapi saya tetap berjalan dan saya ingat saya ingin melanjutkan perjuangan Bapak Profesor Haryono Suyono mengentas kemiskinan. Jadi seberat apapun yang kita terima ujiannya, ya kita syukuri dan kita selalu senyum dalam kondisi yang seperti apapun dengan segala keterbatasan, dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar dan selalu diarahkan sama kiai muda. Jadi tetap harus semangat, tidak boleh mengeluh, tidak boleh begini. Alhamdulillah banyak beliau-beliau yang mendukung, mensupport supaya kita tetap bangkit maju begitu. Iya. Dari tadi Ibu Kiai muda, tapi namanya siapa Bu? Bu Kiainya ada di depan saya masalahnya. Kiai muda Al-Fatan. Al-Fatan. Iya. Asli dari Babelan apa dari? Iya, beliau menantu dari Kiai. Oh. Dan ini putrinya Kiai. Iya. Kapan-kapan kita ngobrol juga nih ya Iya. sama Kiai mudanya sama Iya. Bu Kiainya. Baik, kali ini saya mau ngobrol bersama Madam Catering, pelatih program Ascending Manager ya. Izin ya Prof nanti. Ya, Prof, ya. nanti Prof yang mungkin bisa mentranslatekan gitu Oke. ya. Baik. Nah untuk Madam, siapa saja yang bisa ikut program ini ya. Terus terkait dengan Ibu Yuli, apa alasan Madam tertarik dengan aktivitas dari Ibu Yuli? Itu Prof. Why you are interested in URI programs? Well, Julie is working with handicapped people, and if you already have the misfortune of a handicap, it's important that you find your way in life, and she's helping people with that. So that's a pretty good goal for me to support, and for PUM, of course. Jadi beliau sangat kagum terhadap Bu Yuli yang bekerja dengan para penyandang cacat, dan sekarang ini beliau membantu Ibu Yuli. Gitu ya. You can go ahead. Nah, seperti apa nih Madam melihat semangat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Ibu Yuli, semangatnya? Oh, you see Yuli spirit in helping the disabilities. Yes. Well, it's just normal people, and a lot of people don't see it like see them not like normal people, and Julie does. So that's the big difference. If you work there, you don't see the disability anymore. You're just working with other people. Yuli memandang yang disabilitas itu seperti orang normal, sehingga dengan sendirinya dengan semangat biasa Ibu Yuli memberikan semangat kepada para penyandang cacat. Begitu. Jadi harapan Madam untuk orang-orang seperti Ibu Yuli? What you are hoping for people like Yuli? Well, I hope she can extend her company and have more people working there, and give them a basic salary so they can support themselves. I mean, that's something that's very important all over in the world, not only in Indonesia. But it's handicapped people have more troubles in other countries as well. Jadi dia berharap Ibu Yuli bisa memperbesar usahanya sehingga bisa menolong lebih banyak para penyandang cacat, sehingga penyandang cacat bisa mandiri seperti orang biasa gitu. Iya, wah Bu Yuli. Thank you, Mom. So Madam Man is so much interested to expanding the recipient of the program. Yes. I think we should take it step by step. You can't run before you can walk, so we're going slowly.
I made a report. There are some recommendations that Julie could do the next coming time, the next year or maybe 2 years. When she's done with that, she can apply again, and maybe me or someone else. It depends on who's perm sending, but can come for the next step, and so we can build the company, help build the company to make a profitable company in due time. Jadi beliau secara bertahap ingin menambahkan dan meningkatkan posisi Bu Yuli. Mungkin beliau datang lagi atau temannya datang ke sini, kemudian memberikan tambahan-tambahan ilmu agar supaya Ibu Yuli makin bisa menolong banyak orang gitu. Iya. Nah, menurut Madam, apakah yang mengalami disabilitas ini punya kemampuan atau berpotensi bisa hidup maju dan sejahtera, Madam? Do you think that disabilities that we have in Indonesia can have the capacity to do the work? Well, that depends. That depends on the disability, and it depends on the person. It need to be a person with spirit who is willing to work. If you don't have the intention to work or to do something with your life, it's not going to achieve anything. So it depends on what the disability is and what the spirit of the person is. Jadi menurut Ibu Man ini tergantung pada orangnya sendiri. Kalau memang dia tidak mempunyai semangat, ya tidak bisa bekerja mandiri. Tetapi kalau mempunyai semangat, biarpun disabilitas itu bisa maju dengan sendirinya secara mandiri. Iya, secara mandiri ya Prof, ya, jadi berdaya ya Prof. Jadi ya. kalau memang tidak ada kemauan, tidak ada semangat dan sebagainya, tidak akan bisa maju. Oke, terima kasih, thank you Madam. You're welcome. Bu Yuli gimana? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Tentunya kepada Bapak kami tercinta Profesor Haryono Suyono yang mulai dari awal mengangkat kami seorang penyandang cacat yang tidak punya apa-apa begitu, tetapi alhamdulillah beliau tetap mempercaya kami, memberikan kesempatan kami untuk berkarya. Dan terima kasih Madam Man Catering dari PUM Nederland yang selama ini saya pakai bahasa Tarsan begitu. Jadi saya walaupun WhatsApp itu pakai bahasa Indonesia, tapi Madam terus menjawab dengan bahasa Inggris dan kita selalu kompak begitu. Jadi terima kasih dan semoga ini bisa memotivasi seluruh teman-teman penyandang cacat disabilitas bahwa segala keterbatasan atau kekurangan yang kita punya akan semua teratasi ketika terus mampu bersyukur, mensyukuri dan menerima apa yang sekarang kita terima. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi sama Profesor Haryono Suyono, Yayasan Damandiri, Madam Mem Catering, ada Kiai Muda saya berserta istri Ustazah Nada. Jadi alhamdulillah berkat beliau-beliau saya selalu didampingi, dan sekarang pun penerjemah kami adalah Ustazah Nada yang terus mendampingi begitu. Barangkali perlu saya jelaskan bahwa bantuan pertama Ibu Yuli itu tidak sebagai bantuan gratis, tetapi Ibu Yuli mengambil kredit. Dan kreditnya itu dengan agunan yang saya sediakan agunannya, tetapi tidak diberikan hadiah. Jadi 5 mesin jahit yang pertama di Ibu Yuli di Malang itu, itu beli sendiri. Jadi bukan diberikan hadiah begitu. Betul. Dan sampai sekarang masih ada mesinnya. Dan dipakai oleh cabang anggrek yang di Malang, dan alhamdulillah sangat berkembang juga. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk menjaga lingkungan Bu, terutama di Babelan yang kayaknya Ibu kan konveksinya ya. Iya. Terus Ibu kemarin kita udah nyobain nih Bu, dari hasil mangrove-nya itu ada sirupnya. Iya. Nah, ini untuk menjaga lingkungan, terus Ibu membuat sirup seperti apa sih Bu? Nah, kalau tentang sirup sebenarnya itu produk warga asli Kampung Peting, jadi Kampung Peting, Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong. Jadi itu memang produk asli warga sana, karena memang
Di sana memang banyaknya pohon mangrove yang pohon mangrove khususnya buah bidada. Iya. Jadi itu dibuat sirup dan saya hanya ngikutin, tetapi saya tidak menjual. Jadi karena saya masuk ke Kampung Beting itu memang tujuannya untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Dan sirup itu hanya sekedar untuk hadiah, dan warga sana memang sudah banyak yang produksi, dan warga sana juga sudah memasarkan ke beberapa daerah baik di daerah maupun tingkat nasional seperti itu. Jadi sirupnya sangat enak dan itu bisa membawa nilai ekonomi tersendiri buat warga kampung sana. Dan saya menambahkan lagi membuka lapangan pekerjaan di bidang konveksi begitu di sana karena masih banyak pengangguran. Jadi saya mencari pasarnya yang sudah jelas yang saya bawa ke sana begitu. Iya, selain Ibu membina teman-teman yang disabilitas atau difabel, Ya. terus juga ada anak yatim juga yang Ibu bina juga ya? Kita lebih cenderung ke anak-anak Down syndrome. Oh, Jadi anak-anak Down syndrome itu penyandang cacat yang dibilang mati dia hidup, dibilang hidup dia mati, begitu. Jadi dia yang kelasnya sudah sangat parah. Nah itu kita tidak bisa membina lagi, tetapi teman-teman penyandang cacat yang sudah berhasil saya ajak untuk selalu membantu mereka, menyayangi mereka seperti adik-adik kita sendiri, anak-anak kita sendiri. Jadi kita lebih fokusnya ke teman-teman penyandang cacat yang kelasnya Down syndrome, terus ini yang di C, jadi cerebral palsy seperti itu yang kondisinya sangat parah. Jadi lebih fokusnya ke situ karena orang rata-rata jijik melihat kondisi teman-teman Down syndrome. Mohon maaf karena mereka kayak ngiler begitu bahasa Jawanya tuh yang itu air liurnya kan keluar. Nah, dan mereka tidak terurus dan kebanyakan mereka tuh dari golongan yang tidak mampu begitu, dan itulah yang fokusnya kita ke arah situ. Prof, gimana nih? Jadi Yuli itu memang sebenarnya itu pilihan yang sulit ya. Tapi hasilnya juga sulit berkembang. Nah, tapi kadang-kadang saya saya ajak dia itu, yaitu jangan terlalu banyak itu, tetapi ada juga yang mudah sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yuli bisa ada hasilnya yang nyata. Tetapi yang nyata itu benar menolong yang tidak nyata, karena Down syndrome itu perubahannya sangat lamban dan dengan sendirinya memerlukan satu modal yang berjangka panjang dan tidak akan ada selesainya begitu. Nah, ini merupakan satu jasa yang luar biasa dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kemudian mempunyai keluarga seperti itu. Terus yang paling utama untuk ini Prof, kaum perempuan yang diprioritaskan dalam program pementasan kemiskinan. Di Ibu Yuli banyak kan kaum yang perempuan ya. Iya. Memang perempuan itu mempunyai peranan yang sangat besar untuk entasan kemiskinan. Setiap kalau yang dibantu laki-laki, biasanya laki-laki mempunyai pendapatan terus beli rokok. Sudah itu kawin lagi. Jadi kalau perempuan tidak, perempuan ingat anaknya dan ingat masa depannya. Iya. Dan Prof, ini agar supaya para disabilitas maju dan sejahtera, bagaimana nih Prof melihat langkah Bu Yuli yang membuka diri, membangun kemitraan dengan orang-orang seperti Madam? Jadi this is a national program which we try to go global, so that from other countries we like to have some sort of support, and the support sometimes in terms of personnel, in terms of exchange of experiences and things like that. What do you think about that? Well, I think that's a good thing to do. You want to share your knowledge. Why should Julie invent something that's already there? I mean, it spares time if you learn from each other, and it's not only one way; it's the other way around too. I learned things from Indonesia. I learned things from Julie, and that's important for me too.
It opens your blick, it opens your view, it widens all your knowledge as well. So it's not only on the technical specs, it is also social. It's a win-win situation really. Jadi Ibu Man juga setuju bahwa program antar negara ini bisa saling isi mengisi dan saling tukar menukar, sehingga ada yang disebut win-win solution, solusi yang sama-sama untung. Dari negara maju untung dapat pengalaman dari negara berkembang, dan kita juga untung dapat pengalaman dari negara maju. Iya, baik Prof, sebelum closing, apa harapan Prof kepada Bu Yuli, juga harapan Prof dengan Madam? Harapan saya adalah setiap waktu Ibu Yuli dan tamunya kita undang di radio, kita undang ke YouTube dan sebagainya, agar supaya membangkitkan masyarakat di luar Jakarta untuk meniru. Yuli saja bisa mengerjakan, saya juga bisa. Jadi kalau sudah ada tanggapan saya juga bisa, berarti itu ada satu kemajuan. Jadi tidak usah menunggu instruksi presiden, tapi instruksi Bu Yuli bisa menjadi pelajaran yang sangat penting untuk mereka di daerah-daerah lain begitu. Baik Bu Yuli, 1 menit mungkin sebelum kita pamit closing di Haryono Show, apa yang ingin disampaikan Bu Yuli? Ya, semoga dari semua yang perjalanan kita dan apa yang kita share di Radio DFM Mania ini bisa membawa berkah dan manfaat, dan bisa ada Yuli-Yuli yang lainnya yang tentunya punya banyak kelebihan begitu. Begitu. Iya. Untuk Madam mau cuman Closing statement. Okay, well, what I think is important that every woman should be supported by her husband. I'm here because I'm supported by my husband. He is at home, and Julie is here, and she's because of her support of her husband. So, if worldwide husbands would support women, that would be perfect. Jadi Ibu Man menceritakan bahwa kegiatan para wanita ini mendapat support dari suaminya, karena suaminya ini juga akan memberikan perhatian pada apa yang dikerjakan istrinya. Iya, baik Bu, kapan nih kita kesana lagi? Ibu mau ada pembukaan apa tadi Bu? Peresmian gedung. Iya, peresmian Gedung yang dibantu Damandiri juga. Oke. DP Mania, terima kasih nih untuk kebersamaannya Prof. Kita ketemu lagi di Rabu yang akan datang ya Prof ya. Mudah-mudahan bulan Juli ketemu Bu Yuli lagi dengan narasumber yang lain ya Prof ya. Betul. Iya. Terima kasih Bu Yuli, terima kasih Madam Men, terima kasih ya. Dan DP Mania terima kasih Prof. Kita juga ngucapin terima kasih untuk Prof, DP Mania semuanya yang mungkin ketinggalan bisa menyaksikan di channel YouTube kita ya Prof ya. Betul. Di 1034 DFM. Terus juga di IG-nya, karena kita masih live siaran langsung di 1034 DFM Jakarta. Mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa dengan Zoom ya. Iya, dengan Zoom. Oke. Baik DP Mania, terima kasih di Haryono Show untuk kesempatan hari ini. Kita ketemu lagi di Rabu yang akan datang di bulan Juli bersama Hendra, bersama Prof, juga bersama narasumber yang lainnya. Pamit, terima kasih banyak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.